Gak kerasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut yang namanya bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan tiba, maka ada yang namanya Idul Fitri di akhirnya. Hari ini kita akan mendesain kartu lebaran bersama-sama. Halo teman kreatif, selamat datang kembali di channelku. Namaku Rianti. Assalamualaikum. Hari ini kita akan mendesain kartu lebaran yang simple tapi manis dan bisa kalian kirim untuk teman, saudara, atau keluarga yang nanti disandingkan sama hampers atau parcel yang kalian kirim. Tunggu apa lagi? Mari menggambar! Aku mulai dari palet warna yang akan aku pakai. Pertama aku mau buat warna ungu. Warna ungu yang pertama ini campuran dari biru dan merah. Karena aku bikin 2 warna ungu. Kemudian untuk warna ungu yang kedua, aku langsung pakai warna ungu yang udah disediakan sama palet dari Koi Watercolor. Untuk warna ketiga, aku akan bikin warna hijau. Aku ambil warna hijau yang tua dicampur dengan warna hijau yang lebih muda. Lalu untuk palet keempatnya, aku buat palet warna hijau yang lebih muda. Aku akan mulai dulu kartu yang pertama yang berwarna ungu. Kartu pertama yang berwarna ungu ini temanya itu bunga yang kuncup ya, yang sedang kuncup. Nah, jadi kita bikin dulu loose watercolor floral, ada kelopak-kelopak bunga yang menguncup ke dalam. Kita beri tekanan ringan pada ujung kelopak, ditekan, lalu dilepas lagi di bagian akhir dari ujung kelopaknya. Ulangi proses ini sampai semua bunga itu terlukiskan. Komposisi peletakan bunga di kartu lebaran atau kartu yang sedang kita buat ini itu ada di sebagian kanan pojok gitu ya. Jadi kita akan bikin seolah-olah seperti taman bunga. Itu taman bunga dan komposisinya di sebelah kanan itu setengah bagiannya adalah taman bunganya atau bunga-bunganya, dan di ujung sebelah kiri nanti akan kita simpan tulisannya. Nah, aku lakukan ini dengan warna ungu yang pertama, yang campuran biru dan merah tadi, kita buat untuk base dasar dari kelopak bunganya. Bunganya cantik banget. Kalau kalian gambar bisa ikuti tutorial ini, atau kalau kalian punya referensi juga bisa kalian ambil dari internet, ada referensi, kalian ikuti deh gambar asli dari taman bunga yang akan kalian bikin. Nah, untuk layer keduanya aku kasih warna ungu yang sudah ada atau sudah tersedia dari palet cat air Koi Watercolor-nya. Ini di warna ungunya itu diletakkan di bagian bawah. Di bagian bawah dekat dengan tangkai bunganya. Dan juga aku berikan garis di area tengah kelopak bunganya
Itu untuk memberikan struktur dari si kelopak bunganya. Oh ya, bunga yang aku gambar ini, yang warna ungu ini namanya crocus flower. Namanya bunga crocus flower. Kalian bisa ketik aja untuk cari referensi image-nya. Nah, kita lihat ya, setelah diberikan warna yang lebih gelap gitu ya, terjadi perpaduan warna yang cantik banget antara warna ungu yang palet pertama dengan palet yang kedua. Setelah bagian bunganya dirasa cukup cantik, sudah ada gradasinya, terlihat natural, kita akan lanjutkan dengan batang dan daunnya. Aku pakai 2 warna ya, kita pakai 2 warna hijau yang tadi. Nah, untuk batangnya, untuk crocus flower ini, batangnya agak besar, agak tebal, dan daunnya agak panjang. Kita buat batang dan daunnya, terus berulang, terus menerus lakukan di setiap bunganya. Untuk bunga yang kedua, untuk di kartu kedua, aku bikin dulu warna yang baru. Jadi karena kita akan pakai warna semu-semu pink, merah ya pink keunguan, aku bikin dulu warnanya. Ini merah dan akan dicampur warna ungu sedikit. Setelah itu kita gambar bunga kedua. Bunga kedua ini cosmos flower. Dia bunganya warnanya merah muda yang agak keunguan, yang cantik banget warnanya, dan bunganya tuh terlihat mekar, tapi sudutnya atau arah kebun bunganya itu komposisinya dari bawah. Jadi bunga-bunga yang kita lihat itu dari bawah, jadi bagian atas bunganya itu kebanyakan menghadap ke atas gitu. Jadi kita di sini bikin dulu kelopak bunganya. Kelopak bunganya bisa terdiri dari 6 sampai 5 bunga. Nah, jadi sebenarnya tuh si kelopak bunga cosmos flower ini tuh agak sedikit gemuk gitu ujungnya, jadi nggak lancip. Cuman ya udah nggak apa-apa ya, karena aku lagi praktis. Jadi di bunga yang pertama yang aku gambar ini agak-agak berbeda sama bunga-bunga yang lainnya. Nah, baru di bunga kedua yang aku gambar ini bunga cosmos flower yang benar. Jadi atasnya tuh lebih gemuk gitu si kelopak daunnya. Nah, kelopak bagian daunnya itu menghadapnya bisa ada yang ke atas, ke depan gitu, atau kelopaknya terlipat gitu, supaya terlihat lebih natural. Kita gambar di bagian atas dan di bagian kanan atas sampai ke bagian kiri bawah dari pojok kertasnya. Nah, terus ya lakukan proses ini berulang di kertas yang ada gitu. Nah, sambil kita lakukan terus proses yang berulang, aku mau nanya nih, kira-kira kan ini kan tentang Idul Fitri ya. Idul Fitrinya masih 1,5 bulan lagi. Kira-kira kalian udah nyiapin apa nih buat Ramadan? Karena kan katanya Idul Fitri itu adalah proses menyambut proses kemenangan gitu. Sehingga kalau yang namanya proses kemenangan di bulan Ramadannya, kita telah melakukan serangkaian proses atau serangkaian proses dan bisa dinyatakan menang di akhirnya. Nah, kalian udah punya target atau capaian-capaian apa yang mau dicapai di bulan Ramadan, sehingga nanti ketika di akhirnya di Lebaran atau di Idul Fitri, kalian benar-benar nyatakan menang karena ya target kalian tuh udah ke checklist satu-satu itu semuanya. Kalau yang belum punya target ya segera sekarang bikin gitu. Mau punya target hafalan juz amma, tadarus, atau baca buku gitu, segera sekarang bikin yang sesuai dan cocok sama kalian. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjut ke gambarnya. Untuk bagian area tengah
dari gambarnya itu bunga-bunganya aku bikin lebih besar sebagai pusat, tapi untuk bagian di sekelilingnya aku bikin bunganya itu lebih kecil ya. Kemudian kita masuk ke bikin tangkainya ya. Jadi tangkai bunga cosmos flower ini itu tipis dan kurus-kurus gitu, tipis dan kecil. Jadi kita buat tangkainya untuk semua bunganya. Gitu, warnanya pakai warna yang hijau. Dilanjutkan proses ini sampai semua tangkai yang ada itu selesai. Bisa kita lihat di sini ya, cantik banget bentuk bunganya, warnanya juga cantik banget. Sengaja aku pilih di sini warnanya ungu dan pink. Jadi perpaduan dua warna ini tuh cantik banget gitu. Jadi nanti di bagian belakang dari si kartu ini bisa kalian tulis ucapan untuk ke teman, saudara, atau kerabat kalian. Kemudian lanjut dengan masuk ke layering bagian bunganya. Aku tambahin layering bagian keduanya itu dengan warna yang ungu. Jadi ketika ditambahin warna ungu, padahal warna ungunya sama, warna ungu palet yang kedua dari Koi Watercolor, tapi karena disimpan di atas warna yang kemerah mudaan, dapat efek akhir yang berbeda sama kayak kartu yang di atas gitu. Ini nih magicalnya dari watercolor tuh di sini. Jadi karena sifatnya layering, jadi warna yang sama tuh kadang diaplikasiin sama warna yang berbeda di bawahnya, ya hasilnya tuh jadi berbeda gitu. Sama ya, kita tambahin warna yang warna keduanya itu dari bagian bawah tangkai bunganya dan ke bagian atas dari kelopak bunganya, supaya kelopak bunga itu terlihat lebih bervolume dan jadi lebih hidup gitu si bunganya. Bagian akhir dari kartu kedua adalah gambar daun. Kalau untuk daun cosmos flower ini, daunnya lebih kecil dari bunga di atas ya. Kita berikan daunnya di setiap helai di setiap tangkai dari bunganya. Lakukan proses ini terus-menerus sampai akhir. Tada, untuk sketsanya, untuk lukisan bunganya sudah selesai. Untuk hasil akhirnya kita tambahkan tulisan Idul Fitri di kedua kartunya. Jadi cukup sekian dulu DIY project bikin desain kartu lebaran sendiri. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalau mau like dan komen juga boleh banget. Bye bye, see you next time.